Tiga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di sini? Alhamdulillah. Kembali bersama saya di seminar manajemen produksi dan operasi. Ya. Perkenalkan, kami dari Lavin IDN. Lavin adalah platform yang fokuskan untuk pengharum sepatu yang punya masalah aroma pada sepatu. Untuk mempercepat waktu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja masuk ke MPO yang akan dijelaskan oleh CEO kami. Halo, assalamualaikum semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat ya? Sini saya pribadi, saya menjadi CEO atau founder dari Lavin IDN. Lavin IDN itu adalah produk parfum sepatu. Itu ada sejak dari 2013. Sebelumnya perkenalan ada di Cafe Rangga, terus juga ada Putri Jingga, terus juga ada Lydia Hoyer-Susan. Nah, latar belakang dari Lavin sendiri itu berawal dari keresahan saya sendiri. Saya pribadi bekerja di sebuah perawatan sepatu namanya Shoes and Care Bogor. Mungkin teman-teman udah pada tahu, ownernya Dr. Tirta. Jadi saya berangkat dari situ keresahannya. Jadi sepatu masuk, bau, dan itu sungguh nggak enak banget. Jadi berangkatnya dari situ, punya keresahan, solusi apa yang harus saya pribadi temukan supaya baunya itu hilang. Jadi kita buat produk sepatu namanya Lavin. Nah, kenapa Lavin? Lavin sendiri itu berasal dari kata Prancis, artinya sejuk ataupun adem. Jadi sehingga setiap customer yang pakai dari Lavin IDN itu merasakan setiap langkahnya kesejukan, keharuman, hingga kehangatan. Kenapa? Oh ya, balik lagi throwback pada tahun 2023 itu, saya pribadi melihat peluang sebagai kesempatan untuk menghadirkan solusi inovatif melalui bisnis parfum sepatu. Seperti tema yang kita buat, Discover Opportunities of Business, atau menemukan peluang bisnis di era digital. Nah, ini bisnisnya bertujuan untuk menjadi solusi terpercaya dalam menjaga kenyamanan dan keharuman sepatu, sekaligus menjawab kebutuhan pasar yang semakin peduli terhadap kebersihan dan keindahan. Parfum sendiri ini tuh nggak cuma wangi aja, tapi kita menyediakan antibakteri di dalamnya. Di sini ada struktur organisasinya, saya Ahmad sendiri, India, dan tadi udah perkenalan. Nah, di sini ada business process managementnya untuk pembuatan dari si Lavin sendiri. Pertama tuh kita riset dan develop produk. Riset ini bertujuan tuh supaya tahu nih pasarnya kita kemana aja. Kayaknya mayoritas kebanyakan anak muda, tapi nggak menutup kemungkinan untuk ke yang umurnya di atas kita, seperti Pak Ahmad mungkin. Nah, jadi si Lavin ini problem solving istilahnya. Terus juga pengadaan bahan bakunya sendiri itu cukup itu sih, maksudnya gampang ditemui di mana-mana. Buktinya ada kayak etanol, fixatif, antibakterian segala macamnya. Itu nanti kita mixing sesuai takaran atau standar si Lavin sendiri. Terus juga ada produksi dan pengepakan. Ini semua tadi bahan-bahannya itu dicampur sehingga menemukan keharuman yang pas dari si Lavin sendiri. Terus juga ada pemasaran dan penjualan. Nah, pemasarannya sendiri ini kita baru fokus di sosial media, itu ada di Instagram, TikTok kita belum ada, marketplace pun masih baru di develop. Terus juga penjualan offline itu kita ada di store-nya Shoes and Care Bogor. Nah, terus distribusinya ya pasti di Shoes and Care Bogor sementara ini. Tapi waktu itu sempat kita menawarkan di perawatan sepatu lainnya, seperti kalau ada yang tahu namanya NN Cleaner. Itu juga perawatan sepatu. Kita coba menawarkan produk kita dengan sistem consignment, itu pembagian hasil. Terus kita juga nggak anti untuk kritik. Terus juga kita melihat feedback, kita menyediakan layanan hotline-nya di nomor
Di sini ada skemanya. Pertama kita R&D, terus juga supplier management, produksi, quality control. Terus habis quality control itu kita menemukan sales distribusi. Distribusinya itu kemana aja. Habis itu dari marketing juga ke sales distribusi. Terus kita melihat customer feedback. Jadi kita butuh dari customer saran apa aja atau varian apa aja yang perlu harus dikembangin lagi. Terus habis itu kita untuk mengimprove keberlanjutan. Jadi biar si Laven ini terus berkembang dan supaya si Laven ini terus istilahnya mungkin menyebar di mana-mana. Sini ada SOP, terus tujuan dari SOP sendiri memberikan standar yang pas gitu untuk customer supaya wanginya itu tahan lama, terus juga aman untuk kulit juga. Dimulai dari ruang tunggu, alat bahannya ini sesuai takaran. Kita sudah menemukan takaran atau standarnya khusus. Terus juga kita menggunakan alat-alat yang bersih juga dari gelas ukur, corong, terus juga botol parfumnya sendiri. Nah, botol parfum dari Laven itu kecil, itu 30 ml. Nah, untuk packagingnya kita pakai stiker, terus juga ada di parfum pakai plastik lagi, terus pakai plastik klip supaya itu wanginya tahan lama juga. Di sini ada standar operation atau pembuatan produk parfum sepatu. Nah, persiapannya tadi mungkin sudah dijelaskan singkat, ada mixing atau pencampuran dari mungkin penguat parfum, terus juga bibit parfum, lalu menambahkan dari alat-alat yang tadi atau bahan-bahan yang tadi, packaging, terus juga kita harus ngecek pemeriksaan dan penyimpanan. Disarankan sih sebenarnya penyimpanannya itu di ruangan terbuka supaya si Lavennya itu biar wanginya itu terjaga, terus juga dijauhkan dari mungkin anak-anak takutnya dipakai disalahgunakan. Terus juga Laven juga tuh nggak cuma sepatu, sebenarnya cocok buat tas, topi, helm ataupun jaket, jadi itu cocok banget. Job desk-nya tadi dari kelompok-kelompok sebelumnya udah dijelasin, kurang lebih sama sih, dari CEO, CFO, CFO atau CEO. Ada produk, ada foto produk dari Laven. Sebenarnya ini inspired dari beberapa foto yang ada di Pinterest. Ini saya pribadi mengeluarkan, mungkin budgetnya cukup minim ya untuk produk foto produk kayak gini, karena istilahnya cuma modal kain, terus juga si parfumnya sendiri, terus juga ada ornamen-ornamen untuk memperindah dari parfumnya. Ini juga nggak pakai kamera profesional, pakai kamera handphone. Mungkin ada teknik pengeditan yang ya supaya lebih natural dan lebih strong dari si logo Lavennya sendiri. Ini ada beberapa variannya. Ya di Laven sendiri, sebenarnya di awal kebentuknya itu di 2023 kita punya 5 varian. Ada bubble gum, ada kopi, ada vanilla bean, ada strawberry, ada juga apple. Tapi sekarang ada 4. Kita kurasi semuanya karena kita lihat dari demand pasarnya juga pengennya untuk varian yang mana, pengen yang fruity ataupun yang istilahnya yang manis gitu. Nah, ya, sementara ini ada 4 varian, fresh apple, fresh garden, vanilla bean, terus juga strawberry. Ini sebenarnya cocok buat istilahnya unisex, buat semua gender, mungkin perempuan ataupun laki-laki. Ini cocok banget buat sepatu, helm, topi, dompet, dan lainnya juga. Jadi kurang lebihnya dari si produk Lavennya sendiri, ya kurang lebih seperti itu. Kalian bisa dapat juga di Social Care Bogor. Untuk marketplace-nya sendiri sedang dikembangkan, karena mungkin saya baru menghandle sendiri dan teman-teman juga punya kesibukan yang lain. Jadi sementara kalian bisa dapetin Lavennya sendiri itu ada di Social Care Bogor dengan harga 25.000 per botolnya. Tapi kita ada produk bundling sih. Jadi misalkan lebih hemat beli 3. Jadi mungkin beli 1 25.000, beli 3 cukup 50.000 atau 60.000. Tapi itu masih dalam develop, istilahnya masih dalam brainstorming bareng-bareng supaya istilahnya kita tetap profit. Istilahnya tutup modal juga. Untuk phone number-nya bisa hubungi ke sini. Social Care Bogor alamatnya ada di sini. Terus juga kita punya slogan, itu namanya Refresher Spray Odor. Itu supaya mengingat kalau ada tagline Refresher Spray Odor itu ingat Laven. Terima kasih. Salam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu sedikit penjelasan yang ada di dalam MPO Lavin IDN. Untuk teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. Oke, dari Bapak dulu. Nama saya Muhammad Araba, saya dari digital saya ingin bertanya, kalau misalnya vakum ini tuh buat semua bahan sepatu atau cuma satu bahan aja, kayak misalnya kanvas kan, sepatu ada banyak bahannya tuh, kanvas, terus sepatu kulit atau sintetis itu. Kalau misalnya buat semua bahan, gimana cara mastiin produk ini, vakum ini aman gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya buat Dapat, bisa dijawab? Sebelum kita memasarkan produk dari Lavin ini sih, kita pasti adanya tester untuk ke semua bahan ya, contoh dari bahan kanvas, sweat, leather, lubang, ataupun ya leather sintetis, mungkin mesh juga. Nah ini tuh kita tester semuanya, so far sih aman, tapi diusahain untuk wanginya terjaga itu sebelum pemakaian sepatu dan sesudah pemakaian sepatu itu disemprotin. Tapi jangan langsung dipakai, usahain mungkin yang anginkan dulu sekitar 10 atau 15 menit supaya wanginya terjaga. Kurang lebih wanginya terjaga itu bisa sampai, saya pernah tester kurang lebih 2 hari paling lama. Itu untuk varian vanilla. Tapi yang lain-lainnya mungkin ya 1 hari sih paling lama. Ya terima kasih. Ya, cukup Dapat. Oke, selanjutnya dari Pak Ahmad. Dapat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sarifudin dari DM4, bisnisnya itu Tuzan. Yang saya akan tanyakan yaitu, kalau boleh tahu segmentasi Lavin IDN itu seperti apa? Yang kedua, dan bagaimana untuk meyakinkan customer bahwa produk itu bagus, keunggulannya apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin harus dijawab. Jadi segmentasinya itu semuanya ya, karena ini bisa mahasiswa, bisa pekerja, atau orang tua, atau anak kecil, itu sebenarnya bisa digunakan untuk sepatunya mereka masing-masing. Tadi nggak cuma sepatu, bisa buat tas, topi, helm, itu aman. Nah, gimana caranya menunjukin kalau produk kita ini dapat dipercaya? Kita menyediakan tester. Jadi sejauh ini di toko saya sendiri di Sudannya Bogor itu ada produk vakum juga. Harganya lebih mahal, tapi milinya lebih gede dari kita. Itu 100 mili. Kita kan yang menyediakan 30 mili ya. Nah itu jadi alternatif. Nah alternatifnya lagi kita menyediakan tester. Si produk yang 100 milinya itu nggak menyediakan tester. Jadi karena untuk mendescribe sebuah wangi nggak bisa dari kata-kata kan ya. Misalkan oke, wanginya manis, nggak tahu manisnya itu seperti apa. Mungkin manisnya Pak Ahmad dan manisnya saya itu beda penerangannya. Jadi kita menyediakan tester supaya tahu gambarannya. Oh jadi wanginya apel itu seperti ini, wanginya strawberry seperti ini, wanginya fresh garden seperti ini, atau wanginya vanilla bean seperti ini. Jadi untuk menciptakan produk kita unggul, mungkin kita memberikan tester. Cuma saya lupa membawa produknya, jadi masih ada di stok. Terima kasih. Oke, tambahan sedikit Pak Ahmad. Waktu itu saya pernah melakukan tester di tempat kerja saya di loker. Jadi di loker itu apa namanya, teman-teman kerja saya pada menyimpan sepatu di situ. Nah, saat itu saya semprotin satu-satu loker di area saya. Nah, setelah saya semprotin, beberapa hari kemudian banyak teman-teman yang mau memesan produk Lavin ini, gitu Pak. Tambahan. Oke, untuk selanjutnya siapa lagi? Kita dari sayap kiri coba ya. Jadi dari sayap kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar.
kalau misalkan kalian itu mendengar dari beberapa customer untuk menjadi referensi kalian, apa sih yang sudah kalian dapat feedbacknya, referensi-referensi yang dari customer tuh yang sudah kalian jadikan produk gitu? Kayak kalian ini gue mau, kalian ini gue mau, terus apa yang membuat kami customer menginginkan atau misalkan repeat order produk ini? Karena menurut saya kurang worth it ya, 100 ml untuk 25.000 mungkin itu memberikan saya. Jadi gimana meyakinkan saya untuk repeat order untuk produk ini? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan dijawab. Jadi bagaimana si customer itu bisa repeat order ya tadi ya. Kita kan awalnya ada 5 varian ya. Itu bisa kita kurasi tuh gimana dari mana varian apa aja yang jadi best seller. Itu mungkin bisa jadi acuan kita supaya oke, produk ini tuh jadi best seller, jadi tetap kita harus ada yang permanen. Jadi ya bisa mungkin datanya kurang lebih seperti itu. Kita bisa melihat si customer ini melakukan repeat order varian apa aja yang wangi, terus kita kurasi apalagi si wangi-wangi yang kurang disukai sama customer. Terus juga biar worth it. Sebenarnya ini 30 ml untuk harga 25.000 itu worth it karena kompetitor yang ada di store saya itu 100 ml 70.000. Jadi sebenarnya si Laven ini nyediain alternatif sih. So far sih yang tetap restock itu buktinya Laven karena mungkin datanya nggak ada, ya datanya ada di HP lupa saya maksudnya. Jadi yang lumayan banyak di restock itu Laven, kurang lebih dari 2023 berjalan sampai sekarang udah ngalamin 5 kali lebih restock mungkin. 5 kali restock, mungkin sekali restocknya per varian itu ada 20 botol, kurang lebih 15 sampai 20 botol. Jadi bisa dikalikan ada 4 varian 15 kali 4 atau 20 kali 4. Jadi sekali restock kita ada 80 botol di satu store dan itu habis mungkin kurang lebih di waktu 2 bulan. Kurang lebih. Cuma mungkin dari omongan sih kurang percaya karena datanya ada di Apex sih, jadi belum saya percaya. Jadi mungkin ya kurang lebih dijawab sih. Terima kasih. Yuk, gimana Pak? Sudah cukup? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, dari saya kanan, Pak Ib. Satu lagi. Saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Santo dari bisnis Baby Sembul Ramlis. Saya sebagai CMO ingin menanyakan bagaimana sih tantangannya dalam menjalankan bisnis sepatu, juga bagaimana mengembangkan strategi marketingnya di era sekarang. Terima kasih. Tadi untuk menjawab pertanyaannya strategi marketingnya ya. Strategi marketingnya mungkin melihat aktivitas dari Gen Z sekarang ya, karena saya kan kebetulan jadi sosial media admin juga di Sosial Bogor. Itu tuh bisa kita melihat ada dashboard profesional. Kita bisa menganalisis atau menganalisa profil mana aja yang mengunjungi profil Instagram dari Sosial Bogor. Itu tuh rata-rata umurnya dari 25 sampai 35, 15 sampai 25 itu sekitar kurang lebih 35%. Itu bisa kita lihat dari dashboard. Nah, untuk strategi marketingnya kita harus membuat sebuah konten yang relate sama Gen Z supaya jadi apa yang konten itu buat ini gue alami. Jadi mungkin itu secara kurang lebih membuat produk kita. Jadi kadang supaya relate sih bikin kontennya kayak POV atau point of view, misalkan sepatu bau nggak enak buat ngedate sama cewek, nggak enak buat kopi darat sama orang gitu. Jadi ya mungkin diselipin sama soft selling kayak pakai Laven. Oke, sepertinya waktu sudah menunjukkan jam 9. Pak,
Gimana? Udah selesai? Oh lanjut aja. Udah jam 9 Pak. Oh belum. Oke, satu lagi ya berarti satu lagi. Dari sebelah kiri saya. Oh, ini ada yang nanya, ada yang nanya. Dari sebelah kiri kan dia. Oke, bentar silakan. Saya Riki Munawar dari bisnis Kaila. Kan tadi disebutin ya kalau untuk analisannya itu belum ada. Oke. Untuk gambarannya nanti mungkin akan ada analisanya. Gimana sih strategi marketingnya yang perlu disiapin agar meningkatkan penjualannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi untuk menjawab supaya strategi online shopnya itu berjalan dengan sesuai prediksi atau sesuai planning kita, Coba diam dulu sebentar teman-teman. jadi sesuai misalkan kita udah membuat konten plan atau marketing plan dari apa yang mau kita lakuin nantinya, itu membuat konten yang menarik pertama di Instagram, tapi jangan lupa sih istilahnya di bio nanti misalkan Instagram bionya itu nyangkutin ke marketplace gitu kan. Sekarang udah ada kayak pakai Linktree ya, jadi bisa nyambung ke marketplace. Nah buat testimoni mungkin awal-awalan tuh kayak kita kasih ke teman-teman kayak coba nih pakai produk platform ini, terus juga suruh di Instastory, terus tag di Instagram kita, nanti kita buat highlight di Instagram supaya calon pembeli kita yang baru ini percaya nih sama produk kita. Kemarin sih datang ada artis penyanyi, cuma lupa saya capture vokalis dari Ram, si Rai itu datang ke store saya, ya kita ngobrol banyak, terus di situ saya kasih tuh parfum si Laven, cuma sayangnya lupa saya capture. Jadi manfaatin momen-momen itu. Terus juga ada beberapa, mungkin ada kalau tahu suka reviewer bahan baju, Edion, terus juga Chef Martin Praja. Nah itu bisa dijadiin momen supaya customer baru itu percaya sama produk kita, bisa dijadiin highlight supaya marketplace kita nanti istilahnya gak butuh, mungkin butuh ad juga, cuma mungkin gak ngeluarin cost yang banyak, jadi bisa nyambung ke marketplace, terus juga ordernya lo Shopee itu ya, jadi kurang lebih manfaatin momen sih dari testimoni. Thank you. Oke, udah cukup ya, terima kasih. Oke, sudah selesai pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk perhatian dan pertanyaannya yang telah disampaikan. Sekian dari Kak Raffi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Oh ya udah.